Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Ustaz Muhammad, Ustaz Ahlus Sunnah dan seluruh ikhwah dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Afwan Ustaz, ana mau tanya bagaimana hukum tukar tambah mobil atau barang jualan lainnya seperti emas? Tukar tambah mobil boleh, tukar tambah emas tidak boleh. Apa bedanya? Bedanya yang namanya harta ada dua jenis. Ada amwal yang ribawiyah dan ada amwal yang non-ribawiyah. Artinya ada harta-harta yang dijuluki dengan harta ribawiyah seperti emas, perak, alat tukar maksudnya uang, kemudian korma, kismis, keju, terigu, keju juga termasuk ya. Dan beberapa biji-bijian yang awet disimpan seperti gandum, dan mereka mengkiaskannya juga dengan beras dan sejenisnya, maka ini adalah harta ribawiyah. Tidak boleh ditukar kecuali dengan mislan bimislin. Tidak boleh ditukar kecuali dengan sama takaran, sama jumlah, sama bilangan atau sama timbangan. Yadan biyadin, harus kontan. Maka ketika orang menjual korma dengan korma harus sama, seliter dengan seliter. Atau kalau pakai kiloan atau pakai berat, sekilo dengan sekilo. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda, riba. Namanya riba al-fadl. Demikian pula barakallahu fikum kalau ditunda, tidak boleh. Saya berikan kormanya sekarang, nanti korma kamu berikan nanti minggu depan, bulan depan, tidak boleh. Harus yadan biyadin. Yadan biyadin dari tangan ke tangan, langsung. Ada hikmah di balik itu barakallahu fikum. Pasti ada hikmah karena aturan Allah dan Rasulnya semuanya memiliki hikmah. Adapun selain harta ribawiyah seperti mobil, pakaian, apalagi itu bukan harta ribawiyah. Silahkan tukar tambah boleh. Mobil saya dengan mobil kamu. Kalau perlu satu tukar dua boleh. Karena itu bukan hamwal ribawiyah. Ini menurut pendapat yang paling rajih adalah bahwa yang terjadi padanya riba hanya pada amwal ribawiyah saja, tidak pada perkara-perkara yang lain. Sehingga kalau tukar-menukar mobil, satu tukar dua juga boleh. Satu tukar satu ditambah sekian juga boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab, tergantung tawar-menawar mereka dan harga yang disepakati oleh mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Radio Indosiar 91,8 FM. FM Radio Indosiar. Siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, yang niscaya di antara kita semua, di antara para makhluknya, tidak akan ada yang sanggup untuk menghitung ya semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai akhir zaman nanti. Adik-adikku yang soleh dan soleha, semoga Allah senantiasa merahmati kalian. Bagaimana kabar kalian semua di sore hari yang cerah ini? Wah, semoga baik-baik saja ya, alhamdulillah. Dan tentunya semoga kalian dalam keadaan semangat dalam belajarnya. Wah, Masya Allah. Adik-adikku yang kakak cintai, seperti biasa ya, pada kesempatan kali ini kita atau Kak Utsman akan temani adik-adik semua hingga insya Allah menjelang maghrib nanti ya. Kita akan berbagi faedah ya mengenai atau dari kisah-kisah ya, dari kisah-kisah yang akan Kak Utsman bacakan untuk adik-adik semua ya.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Semoga dari kisah yang kita dengarkan ini bisa lebih mendorong kita untuk lebih bersemangat lagi dalam beramal soleh. Ya, wah, Masya Allah tuh. Hanya dengan mendengarkan dari kisah-kisah yang tidak hanya serunya, tapi banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang Masya Allah. Dari mungkin ada keberanian, kejujuran, kemudian apalagi keteguhan, kekokohan keimanannya. Wah, Masya Allah. Kemudian apalagi ya, banyak ya hal-hal positif yang bisa kita ambil dari setiap kisah dari tokoh-tokoh orang-orang soleh. Wah, ya Masya Allah nih. Mudah-mudahan ya kita termasuk di antara orang-orang soleh tersebut ya. Baiklah adik-adikku dimanapun kalian berada. Nah, kali ini Kak Osman punya kesempatan untuk membacakan kisah untuk adik-adik semua nih. Iya, kisah yang akan kita bacakan ini banyak keajaibannya ya. Kisah-kisah ajaib ini terjadi pada yang ada di lingkungan kita nih. Apa aja ya? Iya, kali ini kita akan bacakan kisah-kisah ajaib yang terjadi pada hewan. Bukan hanya hewan saja, tapi juga kisah ajaib yang terjadi pada pohon dan juga batu ya. Tapi ini tentunya bukan dongeng, tapi ini kisah yang kita dapatkan ya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dari kisah yang akan Kak Osman bacakan untuk adik-adik semua ini bermanfaat ya bagi kita semua, bagi anak-anak kaum muslimin, menambah keyakinan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya jika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, adik-adik, baik, sepertinya kalian sudah nggak sabar ya. Oh iya, nanti keburu sore, keburu azan maghrib, nanti bersambung ya. Baiklah adik-adikku, kita akan segera bacakan kisahnya ya. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Radio Indosiar 91,8 FM. Adik-adikku dimanapun kalian berada, untuk kisah dari buku yang Kak Osman bacakan untuk adik-adik semua, yang pertama yaitu kisah keajaiban yang terjadi pada pohon, yaitu pohon kurma. Wah, ada apa ya dengan pohon kurma yang akan kita dengarkan kisahnya pada sore hari ini? Iya, kita akan dengarkannya, tapi kita jeda dulu dengan satu lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini. Ya, yang sabar ya, jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Adik-adikku yang kakak cintai, yang soleh dan soleha, insya Allah dimanapun kalian berada, apakah kewajiban mukmin laki-laki yang telah balik di hari Jumat? Ya, benar sekali, yaitu melaksanakan sholat Jumat ya. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah ya di masjid. Tidak boleh dong sholat Jumat sendirian di rumah. Nah, adik-adik, ada cerita menarik nih yang terjadi di hari Jumat. Apakah itu? Kita simak yuk. Adik-adikku dimanapun kalian berada, pada suatu Jumat, penduduk Madinah dikejutkan dengan suara tangisan. Tangisan yang amat pilu dan tidak kunjung berhenti. Suaranya seperti ringkan bayi. Dan suara itu berasal dari Masjid Nabawi. Nah, adik-adik, para sahabat yang berada di dalam masjid pun kebingungan. Iya, karena ketika mereka menoleh ke kanan, ke kiri, namun tidak terlihat ada orang yang menangis. Nah, saat itu para sahabat ini sedang berkumpul, hendak melaksanakan sholat Jumat. Nah, adik-adik, ya, tangisan ini terdengar ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Dan tentunya ketika mendengar ada yang menangis, beliau pun turun dari mimbar. Beliau menunda khutbahnya. Kemudian Rasulullah SAW mendekati sebuah pohon kurma. Beliau mengelus pohon itu lalu memeluknya. Maka berhentilah suara tangisan itu. Oh, ternyata pohon kurma itulah yang menangis dari tadi ya. Hampir saja pohon itu terbelah karena jeritan tangisnya. Adik-adikku, jadi sejak Masjid Nabawi berdiri ya, pohon kurma itu telah berada di sana. Tidak hanya menjadi tonggak ya, pohon kurma itu selalu menjadi sandaran Nabi ketika beliau berkhutbah. Si pohon kurma itu selalu menanti hari Jumat. Karena pada hari itu, ia akan mendampingi Nabi memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sejak Jumat pertama masjid berdiri, ia selalu setia ya menemani Nabi Muhammad SAW hingga hari Jumat itulah dia menangis. Kira-kira apa ya yang membuat pohon itu bersedih? Kemudian kenapa dia menangis ya? Beberapa hari sebelum Jumat yang pilu bagi si pohon kurma,
seorang wanita tua Ansor datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu memiliki putra seorang tukang kayu. Ia pun menawarkan sebuah mimbar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, maukah kami buatkan mimbar untuk Anda? Kata wanita tua tersebut. Silakan, jika kalian ingin melakukannya, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada Jumat keesokannya, pada keesokan harinya, mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Nah, ternyata adik-adik, hal inilah yang membuat pohon kurma itu bersedih. Menangislah ia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pohon ini menangis karena tidak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya. Setelah dipeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si pohon kurma ini bahagia ya. Dia tidak lagi menangis adik-adik dan bersedih hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau aku tidak memeluknya, dia akan terus menangis hingga hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 876 dan At-Tirmidzi nomor 505. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'maludh dhalimun. تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Ya, adik-adikku, baiklah kita akan bacakan kisah yang kedua ya. Ya, tadi tentang kisah sebuah pohon kurma ya yang menangis. Ya, dari awal ketika ada suara tangisan, para sahabat nggak tahu ini suara siapa ya. Jadi seperti suara rengekan bayi. Dan ternyata sudah diketahui ya, ternyata suara itu berasal dari sebuah pohon kurma ya. Nah, adik-adikku, kali ini kita akan bacakan kisah yang kedua nih. Tapi sebelum kalian membacakan kisah yang kedua ini, apakah kalian masih ingat tentang kisah kaum Tsamud? Masih ya? Wah, Masya Allah. Lalu Allah mengutus siapa? Ya, mengutus Nabi siapa yang diutus untuk ke kaum Tsamud ini? Nabi siapa kira-kira? Masih ingat? Wah, Masya Allah. Iya ya, Masya Allah. Kalian memang benar anak-anak yang Masya Allah cerdas-cerdas ya. Masih ingat. Iya, Nabi Saleh ya, Nabi Saleh alaihissalam. Nah, adik-adikku, jadi Nabi Saleh ini adalah seorang nabi yang diutus kepada kaum Tsamud ya. Dalam menjalankan tugas kenabiannya, Nabi Saleh ini selalu mendapat tantangan serta olok-olok dari kaumnya. Nah, adik-adikku, pada suatu hari Nabi Saleh alaihissalam ditantang oleh kaumnya. Mereka meminta Nabi Saleh menunjukkan sebuah mukjizat agar mereka ini percaya bahwa Nabi Saleh ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Tsamud itu meminta Nabi Saleh alaihissalam mendatangkan seekor unta. Wah, kalau mendatangkan seekor unta gampang ya. Tapi yang mereka inginkan ya, seekor unta ini datangnya dari sebuah batu yang besar. Wah, kira-kira bisa nggak ya? Kata mereka, hal ini mereka lakukan karena mereka yakin Nabi Saleh ini tidak akan sanggup melakukannya. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam berdoa dan memohon kepada Allah agar permintaan kaumnya ini dikabulkan. Kira-kira dikabulkan tidak adik-adik? Wah, Masya Allah ya. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi? Iya, yang terjadi adalah dari sebuah batu yang sangat besar itu, akhirnya keluarlah seekor unta betina. Dan akhirnya kaum Tsamud melihat tersebut ya, mereka tercengang melihat peristiwa yang baru saja terjadi. Akhirnya sebagian dari mereka percaya kepada Nabi Saleh alaihissalam, namun sebagian lainnya masih tidak percaya. Mereka menganggap bahwa Nabi Saleh alaihissalam ini menggunakan sihir. Nah, adik-adikku, dari kisah singkat ini ya, dari kisah keinginan kaum Tsamud ini meminta ditunjukkan sebuah mukjizat ya dari Nabi Saleh alaihissalam ini, agar minta dikeluarkan ya seekor unta dari batu yang besar. Dan ternyata dari kisah ini
membuat kaum Tsamud ini sebagian dari mereka percaya dan sebagian lagi tidak percaya ya. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-64. Wah, Masya Allah ya, sumbernya dari Al-Quran ya. Kalau kisah yang pertama ya sumbernya dari hadis ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi ya. Dan untuk kisah yang kedua ini dari kisah unta Nabi Saleh ini ternyata ada dalam Al-Quran ya, surat Hud ayat yang ke-64. Nah, adik-adikku, dari kisah yang pertama dari keajaiban ya, dari sebuah pohon. Kemudian yang kedua ada mukjizat ya, dari kisah Nabi Saleh alaihissalam ya, dari sebuah batu keluar seekor unta betina. Nah, untuk kisah yang ketiga kira-kira apa ya? Baiklah adik-adikku yang kakak cintai, wah, di antara adik-adik semua nih, siapa sih yang gak suka dengan sate kambing? Wah, Masya Allah, tidak ada yang gak suka ya. Semua rata-rata suka sama dengan sate kambing. Wah, Masya Allah. Kalau daging kambing panggang gimana? Sudah kebayang ya, kelezatnya sudah terbayang. Nah, di antara adik-adik ini, adakah yang sudah pernah menikmatinya? Waduh, Masya Allah, gimana rasanya, enak ya? Wah, mantap sekali. Nah, adik-adikku, hewan yang bisa berbicara itu ajaib ya. Lalu bagaimana jika kambing panggangnya yang memberikan kesaksian? Wah, ini tentu lebih ajaib lagi ya. Iya. Nah, ini memang aneh, tapi ini benar-benar terjadi loh adik-adik. Lalu bagaimana ceritanya ya? Jangan bosan ya untuk terus mendengarkan kisah yang akan Kak Usman bacakan pada sore hari ini. Adik-adikku yang kakak cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau makan sedekah, namun beliau senang menerima hadiah. Jadi ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Khaybar ya. Kemudian datanglah seorang wanita Yahudi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu menghadiahkan daging kambing yang telah dipanggang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah tersebut. Beliau pun mengajak para sahabatnya memakannya. Tapi ketika tengah menyantap sebagian daging tersebut, beliau bersabda, "Angkatlah tangan kalian, karena daging panggang ini mengabarkan kepadaku bahwa dia beracun." Jadi adik-adikku, ternyata ya, daging kambing panggang tadi yang dihadiahkan oleh wanita Yahudi tadi ternyata beracun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya menangkap wanita itu. Nah, setelah tertangkap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah yang mendorongmu melakukan hal ini?" Kemudian wanita itu menjawab, "Jika engkau adalah seorang nabi, maka apa yang telah aku lakukan tidak akan membahayakanmu. Namun jika engkau seorang raja, maka aku telah melepaskan manusia darimu." Nah, mendengar pengakuan tersebut,
wanita itu pun dilepas. Namun ternyata seorang sahabat bernama Bishr bin Bara' bin Ma'mur al-Ansori meninggal karena makanan tersebut. Nabi SAW kemudian memerintahkan para sahabat kembali menangkapnya. Wanita itu pun dihukum mati. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sakit yang menyebabkan wafat beliau, "Senantiasa aku merasakan sakit akibat makanan yang telah aku makan ketika di Khaybar. Inilah saatnya urat nadi leherku terputus." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4512 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani nomor 813. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Adik-adikku dimanapun kalian berada. Nah, untuk kisah yang selanjutnya, ya, kisah ajaib yang selanjutnya, adik-adik mungkin sudah pernah ya mendengar seekor burung mengucapkan salam.
Pernah ya? Wah, Masya Allah. Burung apa itu? Burung beo. Oh, ada lagi. Kakatua. Oh iya. Nah, selain diantara dua burung itu ada lagi nggak? Taunya dua itu ya, dua burung itu ya. Kalau nggak beo, ya kakatua ya. Nah, adik-adik, tapi adakah yang pernah mendengar sebuah batu mengucapkan salam? Nah, kali ini ada ya. Ada seseorang yang pernah mendengar sebuah batu mengucapkan salam. Kira-kira siapa? Ya, adik-adikku dimanapun kalian berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus. Sesungguhnya aku mengetahuinya sekarang. Masya Allah ya adik-adik ya. Batu pun mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan kecintaannya kepada beliau. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Tentu ya, kita juga dong mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kita adalah dengan mengikuti sunnah beliau. Hadis riwayat Muslim nomor 1782. Ya, tadi kita sudah bacakan kisah ajaib ya, yaitu untaian salam sebuah batu. Nah, sekarang sebelum Kak Osman membacakan kisah yang selanjutnya,